Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kakak-kakak semua nih? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Baik, ini pertemuan kita pertama nih ya. Saya coba share screen terlebih dahulu terkait tentang materi kita hari ini. Nah, sudah terlihat ya kakak-kakak semua? Iya, sehat. Baik, ya. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG, PJOK, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, hari ini kita pertemuan pertama untuk PKG, peserta desiminasi, yaitu tahap orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, izin untuk memperkenalkan diri kakak-kakak. Nama saya Sudiarto Rahmat. Ya, saat ini saya ditugaskan untuk menjadi fasilitator destinasi di kelas 1 Kota Tangerang Selatan. Saya guru olahraga juga. Saya bertugas di SDN Jombang 02. Kebetulan mungkin saya kemarin sudah menyelesaikan pembelajaran terlebih dahulu dari kakak-kakak semua. Jadi saya diamanahkan untuk menjadi fasilitator diseminasi. Nah, nanti kakak-kakak juga akan mendapatkan pembelajaran seperti apa yang saya dapatkan sebelumnya, seperti itu. Nanti untuk pengenalan lebih lanjut bisa via grup atau Japri ya. Baik, nah kita lanjut. Untuk perkenalan diri nih kakak-kakak. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus kenalan dulu. Tapi sebelum kita kenalan, kita buka untuk kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kakak-kakak, eh, sambil berjalan, saya ingin coba kenal satu-satu nih. Kita manggilnya kakak-kakak ya, biar enak nih. Nggak ada yang muda, nggak ada yang tua, jadi kakak-kakak aja semua, setara kita ya. Jadi untuk perkenalan diri pertama, kakak-kakak silakan tuliskan namanya di kolom chat ya, serta nama satu benda, boleh benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak beserta penjelasannya. Contoh, nama kakak, nama bendanya, dan alasannya. Misalkan saya, nama Diar, bendanya atau benda hidup atau matinya saya ibaratkan padi. Alasannya kenapa? Karena saya ingin seperti padi yang semakin tinggi semakin menunduk. Jadi semakin banyak ilmu bukannya kita makin sombong, tapi semakin kita untuk berbagi, untuk melihatlah seperti itu. Jadi ada alasannya ya. Baik kakak-kakak silahkan boleh dituliskan di chat, kolom chat ya. Namanya nama panggilan aja. Nama panggilan boleh benda hidup atau benda mati yang menggambarkan kakak dan penjelasannya seperti apa. Nah, ini ada nih Kak Lucy, tanah. Penjelasannya apa nih Kak? Langsung aja Kak, jangan di enter.
Nih ada Kadita. Kadita mengibaratkan seperti sepeda yang tetap bergerak seperti kehidupan. Bagus nih. Ada Kak Tobias yang mengibaratkan hidupnya seperti air, yaitu dapat menyesuaikan diri dalam keadaan apapun dan apapun itu tempatnya. Ada Kak Sarudin nih, bendanya apa nih? Lebah. Alasannya tidak rusak di mana saja ya. Tidak rusak di mana saja, tinggal bahkan di ranting kering sekalipun dan selalu memberi manfaat buat orang banyak. Wih, keren nih, keren. Yuk kakak-kakak yang lainnya ditunggu. Boleh ditulis nama, terus nama bendanya boleh benda hidup atau benda mati atau hewan, tumbuhan atau apapun boleh. Dan beserta alasannya. Ada kasobari emas akan tetap berharga meskipun terkubur. Wih, keren nih. Jadi Mas Sobari nanti ya. Ada Kadiki, mengibaratkan seperti pohon mangga akan berbuah dan matang pada waktunya. Keren. Oke, baik kakak-kakak sambil nunggu yang lainnya untuk menulis, untuk memperkenalkan diri, menulis nama pesertanya, nama diri, dan bendanya atau alasannya. Mungkin saya akan melihatkan untuk agenda kita nih. Agenda kita hari ini 2 JP, di mana 2 JP itu 1 JP-nya 45 menit, jadi kita agenda hari ini itu 90 menit. Jadi mulai jam 3 lewat 5 ya. Nah, di sini ada materi orientasi program PKG PJOK. 10 menit pertama itu kita perkenalan dari fasilitator dan peserta, nanti 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti 5 menit lagi ada pengantar, lakukan modul 2.1. Terus ada pemetaan harapan dan kekhawatiran 10 menit, kesepakatan kelas 5 menit, dan perkenalan fasilitator peserta 10 menit yang tadi. Terus nanti dilanjutkan di modul 1.1 tatap maya, itu 40 menit. 5 menitnya pemaparan, tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menitnya menganggap refleksi tindakan, dan tindakan. Sedikit Wahyu ya, boleh di ini dulu kan, di mute dulu. Ya, teleponnya boleh di mute. Terus nanti ada 10 menit apa itu refleksi, 7 karakter pada praktik mengajar refleksi, 10 menitnya ada analisis cerita, 5 menitnya refleksi dan foto bersama. Baik, itu kakak-kakak untuk agenda kita pada hari ini yang akan nanti kita laksanakan selama 90 menit ke depan. Ada lagi nggak tadi di chat ya? Oh ya, terakhir tadi ya. Penyusup nih, pipit. Ya, Watiko tuh, Watiko. Ya, mikrofonnya boleh di ini. Oh, itu Pak ini ya? Watiko, Kak Watiko kayak itu, Watiko. Boleh di mute dulu. Ya. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut. Untuk yang berikutnya, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama tadi fasilitator dan peserta saling mengenal. Tadi kita sudah ada beberapa yang sudah menulis juga.
sudah kenalan juga, dan kemungkinan besar ini masih satu lingkup ya, ada Kecamatan Serut ya, Serpong Utara, dan ada beberapa yang dari Ciputat juga kalau tidak salah. Jadi masih tahap lingkungan kita, mungkin juga masih saling kenal, bahkan ada yang satu sekolah juga. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang akan muncul selama program berlangsung. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, kita masuk ke sini. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Bapak dan Ibu bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Ya, jadi kira-kira dari kakak-kakak di sini nih, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu apa sih? Boleh ditulis di kolom chat. Ya, kira-kira tujuannya apa adanya PJOK di sekolah? Bahkan kemarin ada informasi kan kalau PJOK itu mau dihilangkan ya. Nah, boleh kakak-kakak di-sharing, berdiskusi, kira-kira apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apakah PJOK membuat anak seperti apa, atau pelajaran PJOK seperti apa? Boleh di chat, di kolom chat ya, kakak-kakak. Ya, ada Kak Diki nih, untuk meningkatkan aktivitas fisik siswa dan melibatkan siswa dalam berbagai macam olahraga dan kegiatan fisik. Diharapkan mereka dapat mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan terhindar dari penyakit berkaitan dengan kurangnya aktivitas fisik. Ada Kak Sarudin, agar peserta didik dan guru selalu sehat jiwa dan raganya sehingga mudah menerima materi pelajaran yang sedang berlangsung. Keren-keren nih. Yuk kakak-kakak yang lain, kira-kira apa sih? Kakak kan guru olahraga ya, ada yang udah mau pensiun malah dikit lagi. Kira-kira selama kakak ngajar atau kakak memberikan pelajaran PJOK, tujuannya sebenarnya apa sih? Nah, itu boleh kita diskusikan di kolom chat. Sambil nunggu mungkin Kak Diki, ada Kak Diki? Kak Dikinya nggak ada ya? Kak Sarudin deh, Kak Sarudin. Oke, Kak Sarudin di sini kan tadi nulis nih ya, Kak ya. Coba ya, 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 kenapa Kak? coba maksudnya apa nih Kak? Atau Kakak boleh dibacakan biar kita berdiskusi lagi nih terkait tentang pelajaran PJOK di sekolah. Menurut Kakak Oke. seperti apa juga? Baik, seperti yang saya tulis di kolom komentar, agar peserta didik dan guru selalu sehat. Ke mute Kak, ke mute. Sorry. Nah ya. Oke, seperti yang tertulis di kolom chat, di sana saya menuliskan agar peserta didik dan gurunya sehat baik jiwa dan raganya sehingga mudah menerima materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Kita bisa bayangkan ketika murid atau guru yang tidak sehat, maka proses pembelajaran apalagi untuk mencapai tujuan pembelajaran sebenarnya itu tidak mungkin. Sehingga pelajaran PJOK di setiap sekolah itu harus ada, diwajibkan harus ada. Seperti itu, Kak. Oh, oke, bagus nih Kak ya. Oke, terima kasih Kak Sarudin.
Di sini ada lagi Kak Iska, Kak Dita nih, Iska Dita. Boleh Kak Iska Dita memberikan tanggapannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya mengembangkan anak secara keseluruhan terutama melalui kegiatan jasmani. Anak mau bergerak dan tercipta rasa aman, nyaman, dan senang. Diharapkan anak dapat mengembangkan secara mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Di PJOK sendiri kan terutama mengutamakan gerak ya Kak. Jadi pada saat bergerak anak juga diajari bagaimana cara mentaati misalkan kayak peraturan permainan tradisional. Anak diajarkan untuk dapat mengatur emosi. Kalau bermain itu tidak boleh egois. Seperti itulah contohnya. Oke, keren sekali. Terima kasih Kak Dita. Sama-sama. Baik, lanjut nih ada Kak Robial ya. Robial Santoso. Ya, siap. Boleh berikan tanggapan Kak? Tujuan olahraga ya? Kita berdiskusi. Ya, tujuan olahraga Ya. di sekolah. Jadi yang saya tahu tujuan olahraga itu ada 3 tuh Kak. 1 untuk rekreasi, prestasi, dan untuk kesehatan. Nah, di sekolah itu lebih cocoknya ke rekreasi karena kalau kesehatan nggak mungkin seminggu sekali, prestasi juga nggak mungkin kan. Jadi yang paling mungkin tuh rekreasi. Jadi banyak anak di kota itu yang kurangnya rekreasi, gerak terutama. Apalagi sekarang model-model anak sekarang tuh kan app-app ya. Untuk geraknya kurang, makanya ketika Iya. kita olahraga itu diusahakan anak tuh bahagia, jangan sampai anak itu masih murung, anak itu membawa rasa jengkelnya dari rumah, seperti itu, Kak. Oke, luar biasa nih, keren sekali nih Kak Robial. Panggilnya Kak Robial ya, apa Kak Santoso? Kak Robial aja boleh. Kak Robial aja. Oke, seperti yang tadi sudah ditanggapi oleh Kak Robial ya, sambil nunggu teman-teman menanggapi, kita lanjut nih yang tadi. Kak Robial tadi berpendapat, apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, sekarang kita lihat nih. Ini udah saya share screen. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Yang pertama kita lihat dari 40 terakhir Asian Games, di mana dari tahun 1982 sampai tahun 2018 kemarin, apakah PJOK yang ada di sekolah memang betul untuk prestasi atau tidak? Kita lihat dari statistiknya. Statistiknya naik terus atau turun? Nah, di sini statistiknya malah naik turun. Bahkan ada di 2006 ini sangat turun. Otomatis berarti data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangannya. Jika memang benar PJOK menyumbangkan prestasi di Indonesia. Jadi PJOK yang ada di sekolah atau PJOK, pembelajaran PJOK yang kita terapkan di sekolah itu memang bukan untuk prestasi. Ya, next. Sekarang kita lihat, apakah PJOK sebagai hiburan? Ya. Nah, apakah PJOK sebagai hiburan yang ada di sekolah? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK mencapai tujuan hiburan tersebut? Sepertinya bukan. Ya, PJOK tidak diibaratkan sebagai hiburan yang ada di sekolah. Kalau kita mau hiburan, mending kita perginya ke tempat-tempat wisata ya, seperti itu. Nah, satu lagi, ada lagi, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kita lihat ya. Apakah PJOK yang ada di sekolah untuk kebugaran? Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktunya sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, sekarang dari kakak-kakak semua, ketika kakak-kakak ngajar di sekolah, apakah setiap hari ketemu sama anak-anak? Misalkan kakak ngajar di kelas 5, kira-kira seminggu berapa kali di kelas 5? Kalau Kak Sarudin, ngajar di kelas berapa, Kak?
Saya di kelas genap 2, 4, dan 6. Nah, 2, 4, dan 6. Kelas 2 itu seminggu berapa kali? Satu pertemuan. Satu pertemuan, betul. Kelas 5 pun sama ya? Sama Kelas semua. 6, Sama, satu sama. kali. Ya, kalau di SMA ada Kak Sobari, lagi di jalan ya Kak Sobari ya? Ya, Kak, udah Iya. baru sampai. Oh iya, baru sampai. Kak Sobari mau nanya, coba kita mau berdiskusi. Kalau di SMA Boleh, itu boleh. berapa kali pertemuan, Kak? Per minggu. Iya, per minggu. 1 kali, Kak, sama. Sama ya, 1 kali juga ya. Berarti memang rata-rata PJOK yang ada di sekolah itu cuma 1 kali pertemuan. Sementara untuk mencapai tingkat kebugaran itu minimal itu 3 kali. Ya, dalam seminggu itu minimal banget 3 kali pertemuan. Jadi ketika PJOK dilakukan di dalam sekolah atau di pelajaran sekolah itu memang bukan untuk kebugaran. Ya gitu. Karena kalau kebugaran memang kita harusnya bertahap kayak gitu. Nggak bisa seminggu ini cuma 1 kali, terus minggu depannya ketemu lagi atau minggu berikutnya ketemu lagi, itu nggak bisa. Kita minimal itu 3 kali pertemuan. Ya, jadi seperti itu. Itu PJOK untuk kebugaran. Nah, lanjut. Tantangan utama PJOK, di mana krisis identitas, ya, yang tadi kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum, ya. Terus ada krisis arah nih, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child, ya. Ada juga krisis fokus, di mana bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Tapi dari sini, dari beberapa kakak-kakak yang sudah menjawab di kolom komentar, ini saya pastikan sudah banyak, mungkin sudah banyak ikut pelatihan atau banyak juga ikut pengalaman lah, atau banyak pengalaman juga sudah bagus ya dengan cara menjawab apa sih PJOK, sebagai apa sih PJOK yang di sekolah kita, di mana kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini yang seharusnya kita lakukan di tujuan utama PJOK. Ya, seperti itu kakak-kakak. Nah, ini masuk ke sini. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, di mana di sini ada beberapa bagian. Ada yang involving, engaging, ya, di mana engaging tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen atau berperan, ya. Jadi mereka di sini tuh harus kita rubah karena seperti yang kita cari tahu, di mana perkembangan zaman ini memang sudah berubah ya, lebih banyak ke modernnya, lebih banyak ke teknologinya. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, di sini juga ada having fun atau enjoying ya. Enjoying tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan PJOK. Nah, kira-kira maksudnya apa nih? Ada yang tahu nggak nih kakak-kakak dari ini? Dari ini dulu deh, having fun versus enjoying. Kira-kira kakak-kakak, menurut kakak-kakak gimana nih? Maksudnya gimana sih? Atau intinya apa sih? Seperti itu. Ada yang mau raise hand? Oke, baik. Ya, maksud dari tujuan ini ialah gimana caranya kita dapat bersenang-senang atau menikmati gerak. Ya, mungkin kakak-kakak atau di rumah atau di sekolah banyak
having fun itu kayak kita bersenang-senang, tapi bersenangnya itu dalam artian kita cuman fokus. Beda dengan menikmati gerak. Menikmati gerak itu maksudnya gimana? Maksudnya ada ibu-ibu yang sudah berumur, sudah tua, tapi dia masih ikut main volley di rumahnya atau aktivitas volley di rumahnya. Nah, inilah yang dimaksudkan untuk menikmati gerak. Mereka bukan berfokus untuk mencapai tujuan atlet atau jadi inilah, jadi itulah, enggak. Tapi mereka menikmati gerak. Bapak-bapak nih yang sudah mau pensiun atau yang umurnya sudah lebih dari 50 tahun bahkan main bola aja masih bisa ya. Main sepak bola, bukan main futsal, tapi main sepak bola pun masih bisa ya. Mungkin Kak Sarudin ya suka main bola atau ini larinya masih ada. Oh, gerakannya itu namanya menikmati gerak ya. Bukan hanya bersenang-senang, tapi dia menikmati gerak, siap prosesnya dinikmati. Nah, itulah maksud dari PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ya. Nah, sekarang lanjut ke perkembangan pembelajaran PJOK. Di sini ada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, di mana kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan yaitu guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Ya, ada juga praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkannya yaitu pembelajaran untuk semua peserta didik. Ada lagi kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik, di mana kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ya, ini perkembangan pembelajaran PJOK di mana kondisi saat ini dan kondisi yang akan diharapkan. Nah, tujuan dan dampak program. Ya, tujuan dan dampak program yaitu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Ya. Terus menikmati kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas, di mana guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid serta bermakna. Lalu peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ya, ini tujuan dan dampak programnya. Nah, pengantar, lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Di sini nanti kakak-kakak di modul 2.1 akan melakukan pembelajaran. Dalam modul ini akan dimulai dengan melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Tugas Bapak dan Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, ini nanti di modul 2.1 kakak-kakak semua akan ditugaskan untuk membuat video pembelajaran kakak-kakak. Ya. Itu due date-nya kalau nggak salah di bulan Oktober. Ya, saya cek terlebih dahulu ya. Due date-nya kalau tidak salah di bulan Oktober, jadi dari sekarang itu sudah saya informasikan atau kita informasikan karena due date-nya di bulan Oktober, gelombang 2 itu di tanggal 22 Oktober. Ya, itu due date-nya di tanggal 22 Oktober, berarti di hari Selasa. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Masih ada 5 minggu dari sekarang. Jadi tugas kakak-kakak nanti bikin video pembelajaran terkait tentang pelajaran PJOK dan berdasarkan perencanaan pembelajaran. Misalkan kakak-kakak masih menggunakan RPP, berarti nanti RPP-nya. Jadi RPP dan video pembelajaran yang diupload.
Atau kakak-kakak sudah pakai modul ajar, berarti modul ajarnya yang diupload kayak gitu ya. Nah, oh ya, ini ada nih. Berikutnya, ini aspek teknis yang perlu Bapak atau Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Yang pertama, prakteklah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Rekam praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa diedit. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Video pembelajarannya itu 30 menit natural, tidak ada editan ya kakak-kakak ya. Jadi nggak usah dipakein musik atau dipercepat, itu nggak usah 30 menit. Tapi kalau misalkan pendahuluannya kakak mau ngambil intinya dari pendahuluan tersebut nggak apa-apa. Atau kakak bagian inti nih, itu boleh kayak gitu. Ya, direkam boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan alat ya video apapun itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Ya, maksudnya di lapangan. Kalau kakak-kakak langsung menggunakan lapangan. Bapak Ibu dapat menggunakan penyanggah 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, seluruh peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Ya, jadi nanti kakak-kakak pas lagi ngajar minta tolong sama temannya atau boleh pakai tripod untuk direkam pembelajarannya. Ya, durasinya 30 menit. Ya, misalkan kakak-kakak modul ajarnya atau RPP itu 2 kali 35, ya kakak ambil aja bagian-bagian yang inti-intinya kayak pendahuluan, misalkan ada apa pemanasan, ya udah pemanasan, tapi nggak usah full semua pemanasan, dipotong. Nanti setelah itu masuk ke intinya apa, setelah itu penutup, pendinginan dan segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel wireless mic. Ya, selain itu, Bapak Ibu melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset atau telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentunya rekaman visual juga dengan device yang online. Ini nanti kita informasikan pada saat di LMS ya. Sepertinya sih kalau ini Bapak Ibu hanya merekam aja. Yang penting suaranya jelas. Kayak gitu. Kita nanti Google Meet atau Zoom-nya itu tinggal mengecek hasil ya, atau refleksi aja, evaluasi dari rekaman Bapak dan Ibu. Ya, itu. Yang keempat, unggah rencana pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, nanti di modul 2.1 unggahnya. Nanti ada di situ tata caranya, atau nanti akan saya beritahukan bagaimana cara mengunggahnya. Yang jelas RPP dan modul ajarnya diunggah. Kalau misalkan kebesaran, boleh pakai link. Ya, linknya aja. Misalkan kakak-kakak masukin ke drive videonya, karena durasinya besar, jadi masukin ke drive, nanti linknya di-share dengan persyaratan dibuka. Ya, link drive-nya berbaginya dibuka untuk semua orang. Jangan nggak dibuka. Nanti kalau nggak dibuka, kita nggak bisa masuk ke dalam link tersebut. Atau kakak mau ngunggah di YouTube, boleh. Nanti link YouTube-nya boleh dimasukkan ke dalam LMS. Batas waktu pengunduhan. Ini yang gelombang 1, 8 Oktober. Nah, kita ada di gelombang 2. Nanti 22 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1 ya. Jadi itu kakak-kakak, tugas kakak-kakak yang nantinya, ini soalnya tugasnya lumayan ya. Jadi kita informasikan dari sekarang, yang nantinya di tanggal 22 Oktober itu due date-nya akan ditutup. Jadi kalau kakak-kakak mau mengerjakannya minggu ini atau minggu depan, nggak apa-apa, nggak masalah. Di-upload juga nggak apa-apa. Yang penting tanggal 22 selesai batas waktu pengunduhannya. Itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kakak-kakak? Boleh raise hand terkait tentang lakukan modul 2.1.
Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham, sudah jelas? Kak Diar, Ya, Kak. jadi untuk pembuatan videonya ini langsung pada hari tersebut tanggal 22 atau bisa dari sebelumnya kita buat videonya, nanti pengiriman di LMS itu di tanggal 22. Betul Kak? Ya, terima kasih Kak Sarudin. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di tanggal 22 itu batas akhir, Kak. Jadi kalau bisa, Kakak sebelum tanggal 22 itu udah di-upload. Berarti sebelum tanggal 22 Kakak sudah bikin videonya. Besok mau bikin boleh, kayak gitu. Atau minggu depan boleh. Jadi besok ini kan lagi ulangan ya kalau tidak salah ya, lagi ujian. Nanti setelah ujian boleh tuh bikin ya. Bikin di-upload itu soalnya uploadnya lumayan juga Kak durasinya ya. Karena kan biasanya kalau upload video 30 menit itu giganya lumayan besar. Jadi kalau bisa sih saya sarankan sebelum tanggal 22 sudah di-upload semua. Biar nanti saya ngeceknya enak kayak gitu. Itu Kak. Ada lagi Kak? Terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tentang tugas pembuatan video ini? Due date-nya masih lama, masih 5 minggu. Tapi biasanya kalau kita ulur-ulur itu makin lama makin habis nanti. Kayak gitu. Paham semua ya berarti ya untuk tugas lakukan 2.1 kakak-kakak semua? Oke, Pak. Paham ya. Paham Kak. Ya. Untuk yang SMA atau SMP ada SMP-nya juga sama ya. Berarti pokoknya mengajar sesuai biasa aja kayak kita ngajar. Kayak sekarang tuh ada yang namanya PMM ya, itu observasi. Nah itu nggak apa-apa tuh. Jadi kakak-kakak sambil observasi sama kepala sekolah sambil direkam, jadi nggak 2 kali kerja. Kayak gitu, oh saya minggu besok nih ada observasi sama kepala sekolah, boleh nggak nih sekalian direkam? Boleh kakak-kakak, biar enak jadi sekalian. Itu ya. Oke lanjut. Pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK, di mana yang tadi sudah disampaikan oleh BGP bahwa kita akan melaksanakan pendidikan ini selama 3 bulan, di mana 3 bulan ini kita ada yang namanya harapan dan kekhawatiran. Ya, nanti mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, nanti di sini ada pertanyaan pemantik nih. Mari menetapkan harapan dan kekhawatiran. Akan ada pertanyaan seperti ini. Apa yang Bapak harapkan mungkin ya? Apa yang Bapak harapkan dan inginkan dan ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Jadi yang pertama itu harapan. Yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak atau Ibu sekalian. Dan yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan. Nah, nanti akan Bapak Ibu kerjakan di Jamboard Figma. Jamboard Figma-nya akan saya share terlebih dahulu. Coba kakak-kakak semua bisa masuk ke dalam Jamboard Figma-nya. Ini saya stop share dulu. Nah, ini Jamboard Figma kita. Ada yang sudah masuk? Ada di bagian sini ya.
materi orientasi pemetaan. Nah, ini udah ada yang masuk nih. Nah, sekarang tugas kakak-kakak setelah masuk ke Jamboard Figma ini, kakak-kakak boleh menuliskan di soal yang pertama dulu, boleh dibesarkan. Ya, pakai tangan, digeser. Nah, setelah itu pakai select tombol lagi. Ini saya hapus. Cara mengerjakannya, kakak-kakak ambil sticky note. Ini namanya sticky note. Ya, terus ditempelkan ke sini. Nah, setelah ditempelkan ke sini boleh dibesarkan. Ini ada nama saya. Nah, kakak-kakak boleh mengetik apa yang harap dari Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan. Jadi harapan kakak-kakak apa nih? Misalkan menambah ilmu atau apa. Itu boleh diketik. Kayak gitu. Nanti setelah selesai, kakak gesernya pakai tangan lagi nih, hand tools. Geser. Nah, ke nomor 2. Apa yang mungkin menjadi tantangan? Pakai sticky note lagi, tulis lagi. Tantangan kakak-kakak kira-kira apa nih ke depannya? Kalau udah, geser ke nomor berikutnya. Seperti itu kakak-kakak ya. Ada yang belum bisa masuk ke Jamboard? Jamboardnya, link Jamboardnya sudah saya share di room chat ya. Kalau sudah boleh dikerjakan kakak-kakak. Kalau ada yang bingung atau ada yang ingin tanyakan boleh. Saya sinyalnya tuh lelet banget nih, Pak. Jadi yang Oh, barusan putus-putus kurang jelas saya. oh iya. Jadi tugas sekarang kakak-kakak menuliskan harapan dan tantangan buat kedepannya nanti selama 3 bulan pendidikan ini kita pemetaan. Ya, harapannya apa kakak-kakak? Jangan lupa namanya ya. Namanya tadi kan udah ada tuh di bawah. Oh iya, saya kirim ulang nih. Kalau ini ditutup ya. Nah, jangan ditutup. Nah, saya kirim ulang dulu. Nah, udah. Kadiar, ini Iya, kan kita udah klik ini linknya nih. Nah, iya. terus kita masuk ke kemana tuh? Masuknya ke sini Kak, materi orientasi. Kalau gambarnya kecil, kakak-kakak boleh di zoom, dibesarkan. Coba ya. Saya coba lagi deh. Ya, dibesarkan nih. Mau ada gitu nggak ada tuh? Ya. Tuh. Ini kan. Nah, ini ada nih Kak Sarudin nih. Kakak geser ke kiri Kak. Nih ikutin Mana, tanda panah saya. mana dia? Nih. Nih kakak kan ada di sini nih. Tadi tuh ada tuh. Nah, ikutin nih ke yang hijau. Kakak gesernya di bawah nih Kak. Nih di bawah ini ada geser nih. Tuh. Bisa. Hijau yang mana ya? Di sebelah kiri Kak. Nih Kak Sarudin tuh. Nah, udah kelihatan? Juga di bawahnya hijau. Gimana sih Nah, tuh? ini hijaunya jangan digeser nih. Ya, hijaunya yang ini jangan digeser. Memang jadi gini kakak-kakak, kita ini baru pertama menggunakan Figma Jamboard. Karena nanti di bulan Oktober Jamboardnya itu akan dihapuskan. Nah, nih kakak-kakak kan sudah pada masuk ya? Gimana sih ya? Iya kan? Besarinnya gimana ya, Kak Dian? Besarinnya di pakai mouse nggak kakak? Enggak, klik kanan. Klik kanan, ada yang kayak zoom.
Kalau enggak, puyeng ya. kalau Itu udah ada mata merem doang ya. nah, mata yang merem itu di sebelahnya, Kak Sarudin. Sebelum aduh. Jangan di yang mata merem, tapi di sebelahnya. Ini ada ekstra nih. Ini apa nih? Kita masuk lagi ya. Ini belum masih kita belum. Ini. Oh nih Kak Dita. Di sini nih ada nih zoom out sama zoom. Kelihatan nggak? Ini saya. Nggak kelihatan, Kak. Oh ini saya hilang ya. Saya stop share dulu deh. Apa ya? Gak apa-apa Kak, kita sambil belajar. Saya salah share screen. Soalnya kemarin juga kita Fasil juga baru pada belajar terkait tentang Jamboard ini. Ada Kak Sarudin? Nih, Ya Kak. saya share screen. Sudah terlihat? Sinyalnya. Ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan sama Kak Dita, di mana cara membesarkan zoom-nya. Di sini nih Kak Dita. Di samping sini ada tanda plus sama tanda min. Nah, ketika kita klik tanda plus, itu akan besar. Terus cara gesernya gimana nih? Pakai yang tangan. Di samping pulpen, itu ada tangan kan? Nah, itu bisa kita geser. Nah, tuh, ini tangan nih. Ini ada tangan, ada pulpen, ada sticky note, ada tanda-tanda lingkaran, kotak, segitiga, terus ada teks, dan seterusnya ada stiker juga. Nah, di samping stiker itu ada tanda plus sama tanda min. Nah, itu bisa buat besarin. Kayak gitu. Saya besarkan dulu nih. Ini langsung diketik di kolom itu kan? Pakai sticky note, Kak. Sticky note-nya ngambilnya dari sini nih. Nih, tuh, saya tempel. Nanti dibesarkan dulu. Oke. Baru ditulis. Ya, harapannya saya ingin gini. Kayak gitu. Nggak apa-apa, Kak. Kita sambil belajar mainan baru nih, Kak. Ada yang sudah ketemu, atau ada yang belum ketemu malah. Pokoknya kita fokusnya ke sini, ya. Jangan ke tempat-tempat yang lain dulu. Ini saya besarkan. Nah, ini udah ada yang pakai sticky note nih, Kak. Siapa nih? Kak Diki. Ini ada lagi. Guru belajar SID ya. Atau bias ya. Atau bias namanya masih pakai ini. Nggak apa-apa. Ya, digeser Kak ya. Kakak tulis dulu aja harapannya. Ya, pakai sticky note. Nih, sticky note-nya ada di sini. Nih, sticky note-nya bisa pakai warna-warna. Pakai warna ungu, pink, biru, kuning, atau semacamnya. Ini ada yang ganti-ganti warna juga nih. Dan nyoba-nyoba ya. Nggak apa-apa. Saya ganti lagi warna hijau. Nih, soalnya yang warna kuning ya. Kalau udah nulis, timbul nggak di situ? Bisa dilihat orang lain apa nggak tulisannya? Bisa Kak, bisa dilihat. Saya belum lihat orang teman Dia yang lain yang bikin udah nulis.
Kenapa, Kak? bikin kotaknya gimana itu pertamanya? Ini pakai sticky note. Kakak coba lihat Ah, Zoom. Kakak masuk ke Gimit lagi, lihat ke saya share screen. iya udah. Nah, Itu sticky note ditarik, diklik. ditempel. Oh, ditarik ditempel. Iya, Oh, ditarik, oke. ditempel. Kalau diklik dia nggak ini, Kak. Iya. Tarik, ditempel aja. Oke. Tadi yang ubah warna saya. Kirain Oh, keluar sticky note-nya. iya, nggak apa, Kak. Kita sambil belajar. Nanti saya bisa geser-geser. Pokoknya kakak tulis dulu aja, nanti saya yang ngerapihin. Nah, ditulis kayak Kak Diki nih. Ada tulisan harapan. Jadi saya nanti yang ngerapihin di harapan. Ada 3 ya pertanyaannya. Ada harapan, ada tantangan, sama bagaimana kontribusinya. Terus cara besarin sticky note-nya sama. Diklik. Ya, klik. Saya besarkan yang punya Kak Dita. Tuh, udah saya besarkan. Tinggal diklik di dalamnya, Kak. Terus ditulis. Nah, ada Kak Diki, ada Kak Tobias, ada Kak Dita. Kak Sarudin, bisa Kak Sarudin? Itu saya kirim di gelombang 2 serut dah Kak Diar. Saya kayak gitu tampilannya pas buka Coba itu. saya cek Pas buka ya. linknya kayak gitu tuh. Oh iya, kakak belum daftar ya berarti. Jadi gini Kak, ikutin ya. Yep. Kakak klik yang order. Bentar, yang Ya, klik order. Udah, terus nimbul apa lagi setelah itu? Simbolnya yang yes money time. Ya, kakak klik no aja. No. No, ya kayak gitu. Oke. Udah. Ya. Terus apa munculnya? Itu muncul mata merem. Nah, kakak geser ke samping, itu udah oke. Kakak geser ke samping, lihat yang teman-teman pada nulis. Itu teman-teman udah pada nulis. Gesernya pakai tangan tuh, Kak, di samping pulpen. Di samping pulpen ada tangan kan, geser-geser aja. Kak mau tanya dong. Iya, Kak. Ganti nama gimana ya? Ganti nama apa nih, Kak? Ini yang Kan tadi saya ya? masih, iya, itu kan saya masih F621 itu. Iya. Saya mau ganti nama saya ya. Iya, kakak di awal sih tadi, di awal kan ada ganti nama tuh. Nah, di awal itu kayak tadi Kak Sarudin kan nge-share tuh ada nama Sarudin di samping kanan. Nah, itu sebenarnya kakak bisa ganti dulu namanya. Oh gitu. Gitu. Saya coba deh Tapi di kalau awal misalkan sudah jadi seperti ini, saya juga baru nih Kak ya. Coba kita cek-cek aja Kak, adanya di mana ya. Coba dulu ya Kak ya. Ya, betul. Kalau tulisan biar agak gedean gimana ya Kak? Tulisan biar agak besar, itu ada di hook. Ada small, medium, large, extra large, hook. Yang saya tampilkan. Itu sampai 218 baru. Ini nulisnya. Ya. Kenapa Kak Sarudin? Ini nulisnya kayak gimana nulisnya? Nah, tulisnya tinggal diklik aja di dalamnya Kak, dia nanti nulis. Ini ada yang besar banget nih, punya siapa nih? Kak Diki. Saya kecilin ya Kak. Punya saya tuh dibesarin, nggak tahu sama siapa. Gak apa-apa Kak, nanti saya yang ngerapihin. Kita sambil belajar, karena nanti ke depannya ada lagi seperti ini Kak. Kak Tobias bisa saya besarin. Dulu apa sih halaman ya? Belum besarin huruf kan. Masih mencari untuk ganti nama Kak. Oh iya. Punya kakak panjang banget. Iya Kak, saya perbaiki dulu. Belum berhasil ini dari tadi muter-muter mulu nggak bisa-bisa. Kalau udah sabar. Sabar. Belum bisa masuk atau gimana Kak?
Bisa nulis, Kalau menulis besarin aja hurufnya gimana? Kak Diar gimana Kak Diar? Kalau nyari apa Kak? Besarin hurufnya. Besarin Tulisannya. huruf. Ya Kakak kan klik di tengah. Itu Nah kecil di situ banget. klik lagi 2 kali Kak. Nanti ada tulisan small, medium, large. Klik lagi 2 kali. Mana ya ganti nama? Oke. Iya ya. Ya. Tet. Iya. Seru Kak, kita nyoba-nyoba dulu. Kan main ini. Gue naikin dulu mana Pras? Ini ada Kak Diki, harapan dapat meningkatkan skill dan pengetahuan baru supaya lebih profesional dan mampu merespon dengan cepat perkembangan zaman, khususnya dalam dunia pendidikan. Itu juga anak ini sih. Iya, mana biar kelihatan udah nulis yang udah nulis. Mana? Persoalan gua ngerti. Ini kita masih diharapkan kan Kak ya? Boleh lanjut Kak, boleh langsung lanjut aja Kak. Nanti saya yang mindah-mindahin. Lanjutnya kemana Kak? Kakak bikin sticky note lagi. Oh sedikit lagi, oke baik. Ya, kakak bikin sticky note lagi. Nanti ditulis aja tantangan. Baik, siap. Ya, ada 3 kan pertanyaannya. Punya saya kebaca Kak? Yang siapa nih Kak? Robial Santoso, ada nggak? Harapan. Menjadi guru PJOK yang dapat meningkatkan skill dan motorik anak dalam aktivitas olahraga atau permainan tradisional. Ada Kak? Nah, Kak Diki udah 2 nih. Ada harapan, tantangan. Di sini ada yang sudah pernah ikut guru penggerak nggak kakak-kakak? Atau belum semua ya? Kalau saya belum sih Kak. Belum ya? Belum 5 tahun. Nih Kak Sarudin udah nulis nih. Harapannya. Saya besarin ya tulisannya ya. Harapan setelah mengikuti kegiatan PPKG. Nah, apa nih harapannya Kak Sarudin? Belum ditulis, belum semua. Lanjutkan. Itu Ini yang ada yang panjang, nulis. itu punya saya tuh yang panjang. Cuma saya bikin kotak-kotak begitu nggak bisa. Yang mana Pak? Yang ini ya pasti kursor tuh. Nah, harapan saya supaya Nih, bisa harapan saya supaya bisa banyak pengalaman. banyak pengalaman. Ini punya Kak siapa? Saya Robial. Kak Robial. Kakak pakai sticky note dulu Kak. Sticky note lagi nih. Tempel. Sticky note. Tempel di mana? Tempel di mana aja Kak. Tapi jangan nutupin yang lain. Nah, tempel. Terus ketik. Nah, ketik lagi deh. Kayak gitu. Oh, siap. Oh, ini bisa Kak ganti nama Kak. Di bawahnya tinggal diklik Kak. Itu. Nggak bisa deh. Ini punya kakak yang tadi ya. Wah punya saya gede banget ini. Nah, ini Kak Robial. Punyanya nih. Udah saya besarin.
Oh ya, boleh nih kayak Kak Iska juga, kayak Kak Dita juga nggak apa-apa. Kalau misalkan susah bikin sticky note, jadi satu sticky note langsung semua 3 pertanyaan, boleh. Atau kayak Kak Diki juga boleh, bikin 3 sticky note, 3 pertanyaan dijawab. Oh, satu Ya, nggak sticky note untuk satu pertanyaan ya? Ya, nggak apa-apa Kak, Bentar. nggak apa-apa. Takutnya nggak muat, nggak apa-apa. Pertanyaan ketiga apa Kak? Lupa saya tadi. Pertanyaan ketiga itu bagaimana Bapak atau Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi kontribusinya gimana nih? Dari harapan dan tantangan, semacam kayak solusinya untuk mencapai harapan kakak, sama untuk tantangannya, mengatasi tantangannya seperti apa. Sudah belum Bapak, Kakak? Kalau belum bisa dilanjutkan nanti. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Ini saya buka sampai sehari ini ya, Jamboardnya. Linknya nanti saya share lagi di grup biar kakak-kakak bisa ngerjain. Setelah menulis gimana Kak Diar? Share. Apa? Setelah menulis di share atau gimana? Udah, nggak usah Kak. Nanti saya yang ini. Saya yang ngecek. Iya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Gimit. Kalau yang belum juga nggak apa-apa, nanti aja kita lanjut ke Gimit. Karena masih ada pembahasan yang mesti kita bahas lagi. Linknya udah saya share di chat ya, di grup chat, di grup kelas. Nanti bisa dikerjakan setelah selesai Zoom juga nggak apa-apa. Oke kakak-kakak, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu terkait tentang kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama. Nah kakak-kakak bisa fokus lagi ke Zoom, ke Gimitnya. Yang pertama, untuk kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan future chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, dari kesepakatan kelas ini kira-kira setuju atau ada yang mau ditambahkan kakak-kakak? Kira-kira. Jadi kita bikin kesepakatan dulu nih kakak-kakak sebelum melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.
Iya. Nah, ini kesepakatan belajar ya. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpartisipasi penuh, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam, ya. Nah, itu. Berarti oke ya kakak-kakak ya, kita sepakat semua ya terkait tentang kesepakatan bersama. Mungkin nanti, ya boleh Kak Dita. Yang menyalakan kamera, boleh nggak misalkan ada kepentingan apa, kadang kameranya dimatikan gitu. Oke, boleh Kak. Jadi misalkan kakak lagi ada tamu atau lagi ada kepala sekolah, itu boleh dimatikan dulu, nanti setelah selesai boleh di-on-kan kembali kameranya. Gitu. Ada lagi kakak-kakak? Lebih enaknya sih kalau di kelas ini ada ketua kelas nih Kak. Jadi enak nih kita nih koordinatornya. Kira-kira ada kakak-kakak yang mau jadi ketua kelas nih. Jadi nanti Sarudin aja, Kak. Sarudin. Kasarudin aja. Oke, Kak Sarudin, mana Kak Sarudin? Jangan kacau. Jangan Pengalamannya. kacau. Wah, masuk baru Pengalamannya nih. Ini ya, lebih bagus ya Kak Sobari ya. Model Zikan. Ada Iya, pengalaman. saya Budin. Kasarudin yang sudah berpengalaman. Oke. Senior. Mana nih kakak-kakak? Kalau Ada kakak-kakak Ada Kak Dita di situ, ada Kak Dita, ada Kak Sobari. kakak-kakak yang setuju boleh kirimkan share action. Jempol, boleh jempol, ngasih jempol. Masih Kalau jempol untuk Pak Sarudin berarti. Bukan untuk Pak Sobari. Oke. Oh, tuh. Kasarudin. Kak Sarudin ya. Oke. Kak Sarudin buat kelas kita ya. Ya Kak Diki, boleh. Di onin dulu mic-nya. Mas Sarudin ya? Ya, boleh. Astagfirullahaladzim. Kak Sarudin boleh nanti milih satu buat jadi wakil atau jadi pendampingnya Kak Sarudin, asisten. Ya, kebetulan yang lebih dekat Bu Dita, saya minta bantu sama Bu Dita aja, Bu Iska Dita. Oh ya udah, oke. Berarti Kak Sarudin sama Kak Dita ya. Untuk jadi nanti kalau terkait tugas atau ada apa-apa, boleh tanya ini ke Kak Sarudin atau Kak Dita. Ya, itu kesepakatan kita. Nanti Kak Sarudin, misalkan pertemuan besok kita mau ada ice breaking, Kak Sarudin boleh milih. Saya mau Kak Sobari yang ngasih ice breaking, boleh Kak? Wah, bagus tuh, Pak Sobari ingat tuh ya. Saya. Boleh Kak. Kasarudin aja lah. Kan Kak Sarudin ketua kelas, jadi boleh. Kayak gitu. Hari ini yang mau mimpin doa siapa Kak Sarudin? Boleh Kak Sarudin yang nunjuk kayak gitu ya. Oke, Jadi intinya kesepakatan bersama sudah setuju ya untuk Kak Sarudin menjadi ketuanya atau ketua kelas kita. Oke kakak-kakak, terima kasih. Nah ini terkait tentang materi orientasi. Sekarang kita lanjut. Stop share dulu. Kita lanjut ke materi kita yang berikutnya. Kita sampai jam 4:30 lewat 10 ya, karena tadi mulai agak telat. Nah, ini materi kita yang selanjutnya, yaitu modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri, guru PJOK. Tatap Maya 1, elaborasi isi. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah, yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta berpihak pada murid. Ya, ini tujuan kita pada sesi kali ini. Agendanya yaitu mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang kedua, analisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Nah, lanjut mengenal refleksi, mengapa dan apa. Di sini, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi.
Yang kedua, apa itu refleksi? Dan yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, sekarang kakak-kakak boleh tulis di kolom chat dari 3 pertanyaan ini. Ya, namanya dulu, terus mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Ya, atau kakak-kakak malah belum pernah selama mengajar, saya nggak pernah melakukan refleksi, ya udah, tulis aja nggak apa-apa, Kak. Atau sebaliknya, selama mengajar saya melakukan refleksi terus. Nah, itu boleh. Nah, kakak boleh melakukan apa itu refleksi juga boleh. Apa itu refleksi? Boleh dituliskan di kolom chat. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, dari Kak Dita nih udah nih, refleksi adalah merenungkan apa yang telah kita sampaikan terhadap peserta didik. Kakak boleh tulis apa itu refleksi, apa yang kakak ketahui tentang refleksi boleh. Ini ada Kak Robial Santoso, kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran, mengkonfirmasi pencapaian murid, dan memperbaiki proses pembelajaran yang kurang tepat. Ada Kak Diki juga nih untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam proses pembelajaran. Keren-keren nih. Nah, baik kakak-kakak, sambil nunggu kakak-kakak untuk menuliskan apa itu refleksi atau kakak-kakak mungkin pernah melakukannya atau belum, boleh sambil dilihat tindakan seorang guru. Ya, tindakan rutinnya itu pasti mengabsen, menyampaikan materi, minta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lainnya. Refleksi atau perbaikannya, mengabsen dengan cara yang berbeda. Terus menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Terus meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Yang berikutnya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini tindakan reflektif ya. Jadi dari refleksi yang sudah sebelumnya kita ajarin, kita refleksikan, kita perbaikin. Nah, itu namanya nanti jatuhnya ke tindakan reflektif ya. Dari kakak-kakak sering nggak melakukan refleksi kira-kira nih? Kadang. Kadang-kadang. Sarudin gimana Kak Sarudin? Sering nggak melakukan refleksi ketika pembelajaran atau sesudah pembelajaran? Refleksi sih biasanya ketika pembelajaran itu berlangsung, atau juga setelah pembelajaran bisa dilakukan refleksi. Ya. Jika kita mengajarkan misalkan permainan, mungkin ada gerakan mereka yang salah, bisa kita lakukan refleksi dalam pembelajaran. Atau setelah pembelajaran, sebelum doa penutup, kita bisa refleksi bagaimana melakukan cara-cara
melakukan pembenaran dari tindakan yang kita lakukan pembelajarannya. Keren. Ya, jawab Rudin. Yang pengalaman nggak berbohong ya, Kak Sobari ya. Pak Sobar lagi aja Ustaz. Betul sekali, betul. Jadi salah ngangkat jadi ketua gitu. iya, betul kita. Jadi apa yang seperti Kak Sarudin sampaikan terkait tentang refleksi itu sebenarnya termasuk ke dalam penghalusan, Kak. Nanti Kakak akan mendapatkan materi penghalusan. Jadi kita bisa melakukan refleksi itu di mana aja. Di depan bisa, di tengah bisa, di akhir bisa, atau di setelah selesai pembelajaran pun bisa. Jadi refleksi itu bisa dilakukan di mana aja, kayak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan seperti halnya dengan penghalusan yang tadi Kak Sarudin sampaikan, ya. Jadi ketika pembelajaran kita mengajarkan materi ini, terus kita berhentikan dulu, kita benarkan, kita refleksikan, itu namanya penghalusan, kayak gitu. Nanti akan ada pembelajarannya di modul yang selanjutnya tatap muka, ya. Keren, ya. Lanjut. Nah, ini 7 karakteristik praktik mengajar. Sebelumnya saya bacakan dulu nih. Ada yang sudah menulis tadi. Kak Dita. Refleksi penting karena mendorong untuk berlatih berpikir kritis mengenai hasil dari rencana pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi sebagai guru PJOK, kita bisa melihat dalam proses pembelajaran apakah siswa sudah aktif dan enjoy dalam bergerak selama pembelajaran. Keren. Nah, Kak Sarudin nih. Sarudin, mengapa pentingnya refleksi? Agar kita mengetahui tentang keberhasilan tujuan pembelajaran yang kita ajarkan. Ya, apa itu refleksi? Mengingat kembali hal yang telah kita sampaikan kepada peserta didik, apa yang kita bisa refleksikan sebagai guru PJOK, setiap kegiatan yang kita lakukan dapat direfleksikan, baik terhadap diri sendiri maupun kepada peserta didik. Keren. Rijal Fikri, refleksi adalah bentuk evaluasi proses pembelajaran untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian materi. Kak Tobias, ada pentingnya refleksi berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam tujuan pembelajaran mengevaluasi diri dalam mengembangkan pola pikir dan karakter diri, baik itu anak maupun guru. Ya, itu pendapat-pendapat kakak-kakak terkait tentang refleksi. Keren-keren ya. Berarti dari kakak-kakak semua hampir atau bahkan seluruhnya sudah melakukan refleksi dalam pembelajarannya. Nah, ini 7 karakteristik praktis mengajar reflektif ya. 1, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. 3, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. 5, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesi mengajar. Oke, Pak Robial. Ya, kalau bisa tetap aja Pak, nggak apa-apa on off cam ya, karena kan ini di record. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Itu 7 karakteristik ya praktik mengajar reflektif. Ini nanti ada di LMS semua ya, kakak-kakak. Nanti bisa dilihat di LMS. Nah, analisis cerita. Nah, baca cerita berikut ini, paraga ya. Nah, ini boleh kakak-kakak share screen atau boleh di foto, nanti kakak-kakak akan menjawab di LMS bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh paraga. Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Terus, apabila kakak-kakak menjadi paraga, maka refleksi seperti apa yang kakak-kakak lakukan. Nah, nanti kakak baca-baca dulu nih, ya. Di LMS, itu tugas selanjutnya. Setelah dari sini, kakak next ada tugas selanjutnya, itu ada terkait tadi refleksi, terkait tentang pembelajaran. Nah, nanti ada juga dari paraga. Ya, atau mau di screenshot, ini boleh di screenshot, terus dikirim di grup boleh.
Sudah ada yang share screenshot tugasnya. Oke, pertanyaannya ini, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Yang berikutnya, apabila kakak-kakak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang kakak-kakak lakukan? Jawab di LMS. LMS-nya nanti dibuka ya kakak-kakak. Nah, ini tugas nanti setelah kakak-kakak melakukan Zoom. Yang pertama, kakak-kakak mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Ya, nah nanti yang berikutnya kita akan bertemu lagi di sesi tatap maya selanjutnya. Ya, itu ada di hari Rabu. Nanti kita bertemu kembali di tatap maya yang berikutnya. Ya, terima kasih. Nah, ini udah selesai ya, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta berpihak pada murid. Ya, terima kasih. Oke, kita sudah selesai kakak-kakak terkait tentang ini, tapi sebelum itu kita akan membahas terkait tentang LMS. Biar kakak-kakak nggak bingung ya. Saya stop share dulu. Oke, kakak-kakak, itu tugas kakak-kakak nanti setelah melakukan Zoom, setelah melakukan Gmeet yang ini. Nah, sebelumnya kakak-kakak sudah masuk ke dalam LMS semua? Atau ada yang belum masuk ke LMS? Sudah masuk semua kakak-kakak ke LMS? Nah, nanti di LMS, kalau kakak-kakak sudah masuk semua, setelah ini, kakak-kakak boleh melakukan berselancar di LMS masing-masing. Kakak-kakak boleh melanjutkan slide berikutnya. Itu nanti ada tugas pendahuluan, modul 1.1, di mana kakak-kakak itu batas waktunya tanggal 24 September, jam 23.59, jam 11 malam lewat 59. Atau jam 12 malam. Itu batas waktu mengisinya besok ya. Jadi nggak hari ini ternyata. Ya, tapi kalau kakak-kakak nih sekarang lagi senggang, lebih baik dibuka LMS-nya, terus dilakukan instruksi pendahuluan. Ya, pendahuluan modul 1.1. Nah, nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi saya sampaikan di Gmeet kita. Ya. Boleh sambil dibuka-buka aja Kak LMS-nya. Nah, terus nanti di LMS itu akan ada elaborasi isi pengenalan refleksi. Kalau kakak-kakak belum mengerjakan LMS, tugas-tugas di LMS, kakak-kakak tidak akan bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Misalkan kita pertemuannya di hari Rabu besok, tapi kakak-kakak nggak mengerjakan tugas yang sebelumnya ya, atau yang tadi saya bilang due date tanggal 24. Nah, kakak-kakak berarti di hari Rabu nggak bisa masuk Zoom. Kayak gitu. Makanya kalau bisa dikerjakan sebelum melakukan Zoom. Jadi ketika kakak-kakak mengerjakan tugas itu bisa klik selanjutnya dan bertahap. Gitu. Nah, selebihnya ada yang mau didiskusikan lagi nih kakak-kakak? Ini mau tanya dulu Kak Diar. Ya, silakan Kak. Ini kan di LMS dibuka kan ya, ini kan ada Ya, pendahuluan ya. Ya, betul. Nah, kita tugasnya ada di mana nih? Ada yang 1.1 pendahuluan modul 1.1 atau di mana ya? Kakak-kakak buka semua modul. Semua modul. Kan pertama dashboard ya. Iya. Nah, setelah di dashboard, kakak-kakak buka semua modul aja.
Heeh. Kita masuknya ke modul 1.1 ya. Nah, di situ ada pendahuluan modul 1.1. Waduh, dulu sebentar, pendahuluan modul 1.1. Ya, diklik. Pokoknya kalau kakak-kakak belum mengerjakan, itu di samping kanannya tidak ada checklist. Saya share screen seperti ini. Paket modul 1 ya, paradigma perubahan diri. Bukan? Ya, seperti ini nih. Ya kan? Modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJ. Nah, kakak-kakak klik modul. Nah, nanti nih, kakak-kakak klik yang ini. Nanti kalau kakak-kakak sudah selesai, biasanya di sini ada checklistnya, Kak. Komplit. Tapi kalau kakak-kakak belum mengerjakan, nih di sini kan di sini ada tulisan sudah mengerjakan karena saya sudah mengerjakan. Tapi kalau di sini saya belum mengerjakan, di sini dia belum ada tanda checklist, Kak. Dan kakak-kakak nggak bisa ke sesi selanjutnya. Kayak gitu. Ini kan ada Zoom nih nanti nih. Nah, kakak-kakak nggak bisa ke Zoom sini kalau kakak-kakak belum mengerjakan dua tugas ini. Kak, kalau nggak ada tugas gimana, Kak? Kalau nggak ada tugas, kakak buka aja. Berarti tugasnya itu membaca. Kakak baca-baca terkait tentang isinya. Kayak gitu. Modul 1.1 isinya apa? Nah, ini dibaca dulu nih. Tujuan, terus next. Elaborasi, terus next. Nah, refleksi itu tadi tuh sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Ada framework refleksi, ada model refleksi. Nah, kalau sudah, ini kan sudah. Kakak klik selanjutnya nih di bawah. Nah, ini yang akan harus kakak kerjakan. Kayak gitu ya. Ini ada tugas-tugas yang kakak kerjakan, ada 2 soal. Kalau sudah, klik lagi nomor 2-nya. Nah, ini dibaca-baca. Keyakinan. Kalau sudah, klik selesai. Atau misalkan nggak ada selesai, kakak boleh kembali lagi ke bagian awal. Ke semua modul. Lanjut. Nah, ini sudah mengerjakan, berarti lanjut ke sini, elaborasi isi. Nah, ini nanti nge-zoom hari Rabu, kalau kakak sudah mengerjakan. Ini dibaca nih, mengapa kita melakukan refleksi, apa itu refleksi, kayak gitu. Nanti tinggal zoom, kayak gitu. Itu kakak, ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait LMS? Ya, Kak Dita. Tadi udah buka, Kak. Cuman buat yang Kak Dier buka, di saya itu belum kebuka. Kayaknya karena saya belum ngisi refleksi berarti ya? Ya, betul, Kak. Kuesioner. Kuesioner. Kakak isi dulu bagian Berarti kuesioner. sebelum ke tugas ini isi kuesioner dulu, Ya, baru betul. tugas ini kebuka. Iya, ini tuh sama kayak PKG. Di sini ada yang lagi PKG nggak ya? Kepanggil plot PKG. PPG. PPG. Tuh, plotting 3 ya? Plotting 3 kayaknya. Ini sama kayak PPG, jadi kalau kakak belum menyelesaikan tugas yang pertama, kakak nggak bisa ke tugas kedua. Kayak gitu. Makanya tadi saya bilang kan, kalau bisa gimmitnya jangan malam, karena ditakutkan ada yang due date-nya hari ini juga, ditunggu jam 12 malam, kayak gitu. Dan besok kakak telat, berarti kakak nggak bisa masuk lewat Zoom, seperti itu. Itu kakak, ada yang mau didiskusikan lagi? Tadi kuesionernya juga di LMS juga ya? Kuesioner yang mana nih, Kak? Tadi katanya harus ngisi dulu kuesioner. Iya, itu di LMS. Oh, ada. Iya, di LMS semua, Kak. Kayak gitu. Kuesionernya hampir sama kok kayak tadi yang kita bahas. Kayak gitu. Pokoknya gini, Kak. Seperti tadi yang disampaikan di pembukaan sama BGP, bahwa ada yang namanya asinkronus dan sinkronus. Yang sekarang kita lakukan, ini namanya sinkronus. Kayak gitu, tatap muka, tatap maya.
Nah, nanti ada yang namanya asinkronus, di mana kakak harus berselancar atau membuka-buka LMS kayak gitu. Dan kalau kakak membukanya tidak mencapai JP-nya, jam pelajarannya, maka kakak dinyatakan belum berhasil atau belum menyelesaikan tugasnya. Kayak gitu. Misalkan di modul 1.1 asinkronusnya 2 JP. Berarti selama 90 menit. Selama 90 menit kakak-kakak harus buka LMS-nya. Begitu. Dibuka, dibaca-baca. Kayak gitu. Kadir untuk gimmick sekarang ini ada daftar hadir tidak? Daftar hadir ada. Nanti daftar hadirnya dari saya. Oke. Kayak gitu. Iya. Ada lagi kakak-kakak yang mau didiskusikan terkait LMS, mumpung kita lagi ketemu nih. Pokoknya mulai hari ini sudah bisa berselancar atau buka-buka LMS-nya. Ya. Intinya jangan sampai lewat dari due-date, kayak gitu Kak. Kalau lewat dari due-date, nanti secara otomatis akan ada pengurangan penilaiannya. Kayak gitu. Penilaian nanti dari admin, otomatis dari LMS-nya. Seperti itu, kakak-kakak ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, kita bisa foto dulu nih kali ini ya, Pak Ketua. Boleh minta tolong ke siapa yang mau foto untuk hari ini. Kan silakan yang fotonya bagus, foto saya mau nggak bagus. Ya, silakan Pak Ketuanya boleh memilih atau menunjuk. Silakan Pak Tobias untuk kita foto bareng, Pak Tobias. Nah, Pak Tobias boleh Pak Tobias di foto share screen. Nanti boleh dikirimkan di grup. Saya izin foto melalui handphone ya Bapak Ibu ya. Oh iya boleh. Boleh dibuka dulu nih on cam. Ya. Kakak. On cam dong. Ya. Kita foto dulu. Oh, belum ada kameranya, ya udah nggak apa-apa. Ya. 1, 2, 3. Oke, masih ada yang belum buka kamera ini. Iya nih, Kak Robial Santoso bisa on cam dulu, Kak Rizal Fikri, Kak Muhammad Farid. Gayanya mau gimana nih Kak Ketua? Sarudin. Kayak gimana Kak dia? Saya nanya, kakak nanya lagi. Gimana? Pak. Mau gimana gaya kita fotonya gimana? Gaya komandan apa nih? Yang biasa gaya biasanya gaya perempuan ini. Ya, bebas. Gayanya. Ya, kita gaya bebas deh. Boleh. Gaya bebas. Gaya bebas di kolam berenang ya. Ya, gaya berenang. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Udah Pak Tobias ya, Kak Tobias. Udah. Lagi ya. 1. Lagi, sekali lagi. Nambah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kirim ke grup ya. Baik Kak Sarudin, karena kita sudah ya sudah selesai, mungkin ada satu orang yang Kak Sarudin tunjuk buat menutup doa. Oke. Atau Kak Sarudin sendiri yang mau doa, silakan. Baik teman-teman semua, kakak-kakak semua, hari ini pembelajaran kita selesai. Saya mohon Kak Sobari untuk memimpin doanya untuk pertemuan hari ini. Kami silakan Kak Sobari. Oke. Ya, gua biasanya yang doanya diijabah Pak.
Oke Bapak-Bapak semua, sebelum kita mengakhiri Zoom kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Tuh kan modul 1-1 baru kebuka. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Next kita ketemu lagi hari Rabu ya. Jamnya kemungkinan nanti akan saya share di grup ya. Untuk ya. Nah hari ini boleh selesai. Kakak boleh lancar, boleh atau nanti ambil. Ini kemana nggak bisa Bu? Boleh. Ini udah. Itu aja kakak-kakak. Terima kasih. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang ini wabarakatuh. modul 1. Kan udah checklist. Katanya jangan diklik selanjutnya, tapi diklik dari depan. Berarti ini modul Ya Kak Dita. Link yang tadi ngisi kotak-kotak itu tetap dikerjain juga. Ya, itu kan nanti kita akan menggunakan Figma Jamboard, ada di modul beberapa. Itu yang tadi matanya masih ketutup, itu nanti akan kita kerjakan juga. Kayak gitu. Jadi kalau bisa kakak-kakak mengerjakan, silahkan dikerjakan. Kayak gitu. Jangan dihilang-hilangin ya. Tadi ada beberapa yang dihilang-hilangin kayaknya. Hilang soalnya buka nggak ada. Hitam. Nanti saya coba buka lagi Figma-nya biar diatur. Kakak boleh nempelnya nggak mesti di kolom hijau pun nggak apa-apa kayak gitu. Oh gitu. Ya, terima kasih. Akan kegedean atau kekecilan boleh dibesarkan, boleh dikecilkan kayak gitu. Yang penting jangan nempelnya di yang mata tertutup karena itu di modul yang berbeda. Kayak gitu. Itu kakak. Boleh live kalau misalkan ini karena saya mau stop skor. Terima kasih kakak. Ya, terima kasih Kak.